kehidupan kami untuk dipenuhi roh-Mu, dipenuhi firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu, muliakanlah nama-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu. Berikan kami kekuatan juga untuk dapat melakukan kebenaran-kebenaran yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, bersyukur kita sudah diizinkan beribadah, walaupun sebagian besar jemaat tidak bisa ikut hadir, tapi saya percaya kita semua yang merindukan Tuhan akan selalu setia datang menyembah Tuhan. Mungkin juga ada di antara kita jemaat yang mengikuti ibadah dari rumah, kiranya dapat mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan sehingga kita semua boleh dibangunkan dan dikuatkan. Hari ini kita belajar tentang tanggung jawab orang percaya. Berbicara tanggung jawab berarti apa yang harus kita lakukan. Berbicara tanggung jawab berarti berbicara tentang status kita sebagai orang percaya. Status kita tentunya berbeda-beda, ya. Kalau kita lihat di sini, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Ya. Untuk hidup bagi Tuhan, kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan setiap status kita sebagai pekerja, pelajar, orang tua, anak-anak, suami, istri, kita harus melakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tanggung jawab orang percaya. Tanggung jawab kita sebagai status kita, dengan keberadaan kita sebagai seorang ibu, seorang ayah, seorang anak, di kantor sebagai seorang pekerja, di sekolah sebagai pelajar atau mahasiswa. Kita punya tanggung jawab sebagai orang percaya di sana. Kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu dan menunjukkan siapa kita sebagai orang yang percaya. Inilah yang kita akan pelajari. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam tanggung jawab kita? Kita akan belajar dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat 25, ya. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat 25 kita baca bersama-sama. Ayatnya pendek, jadi kita bisa baca bersama-sama, ya. Mari kita membacanya. Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin. Demikian firman. Jelas sekali di sini dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, ya, dan bukan untuk manusia. Kalau kita melihat konteksnya, LAI dalam ayat ini berjudul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Jadi ini berbicara tanggung jawab antara anggota-anggota rumah tangga. Tanggung jawab seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, tanggung jawab suami, seorang istri, dan juga bahkan sih tanggung jawab seorang tuan dan hamba kalau kita perhatikan. Karena konteks pada masa itu dalam sebuah keluarga ada juga hamba, budak, ya, mereka beli, mereka miliki. Dan inilah yang diajarkan firman Tuhan, bagaimana hubungan-hubungan masing-masing, dan dikatakan masing-masing orang punya tanggung jawab, dan dikatakan segala sesuatu yang kamu
segenap hati. Lakukan tugasmu sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja dengan segenap hati. Dan dikatakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita lihat di sini. Nah, kita belajar ada yang pertama yang tanggung jawab yang kita lihat bahwa kita harus bekerja dengan kesungguhan hati. Itu yang kita baca di dalam ayat yang ke-23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti yang sudah sampaikan, masing-masing kita punya tanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pekerja, atau apapun status kita, punya tanggung jawab. Lakukanlah tugasmu, lakukanlah pekerjaanmu, lakukanlah tanggung jawabmu dengan segenap hatimu, bukan setengah hati, bukan asal-asalan. Seorang anak di rumah bagaimana sikapnya kepada orang tua harus lakukan dengan segenap hati. Ini bolak-balik. Saya mengingatkan ke anak-anak, anak ingatkan ke anak-anak. Ayo keluar kamar, pergi dari kamar, bersihkan kamarnya. Lakukan itu dengan segenap hati. Bersihkan kamar saja nggak mau, repot. Lakukan itu dengan segenap hati seperti engkau melakukannya untuk Tuhan, bukan karena perintah ibumu. Itu yang dimaksud. Lakukan itu segenap hati seperti untuk Tuhan. Oh, saya mau bersihkan kamar seperti saya mau bersihkan. Tuhan senang kamar saya bersih. Tuhan senang kalau kamar saya bagus. Itu yang saya dimaksudkan di sini. Demikian juga ketika seorang istri masak, bekerja, jangan merasa kamu udah capek. Oh, kalian ini nah, lakukan itu dengan segenap hati dan untuk Tuhan, bukan karena ini buat anak-anak, buat suami, buat ini. HP kali nggak capek, merasa capek sekali, lelah sekali dan berkata tidak diambil. Ingat, lakukan semua itu seperti untuk Tuhan dengan senang, tidak peduli apa yang akan kita dapatkan, ya kan? Dalam satelit kita beberapa hari yang lalu saya jelaskan, kita malah kenapa lakukan itu? Satu karena apa? Karena apa? Nggak ada yang dengerin satelit katanya. Saya percaya saudara nggak banyak yang nggak dengar satelit. Ya, karena saya tahu kok berapa orang. Kadang-kadang saya bingung, ada saya kirim satelit, baru dikirim satelit amin. Amin apanya? Amin judulnya doang. Nggak usah diaminin kalau baca judul doang. Belum mendengar firman Tuhan udah amin. Itu nggak ada gunanya. Dengarkan firman Tuhan baru katakan amin. Cuma renungan 5 menit kita cuma baca judul amin. Aneh buat saya. Amin, terima kasih Pak. Saya senyum aja dengannya. Saya nggak maksudnya bagaimana kalau bilang amin, apa yang kau amin itu cuma judul. Judul itu nggak ada hati. Kalau kau tidak dengar isi, kalau engkau tidak dengar firman Tuhan, apa yang kau amini? Demikian juga firman Tuhan pada pagi hari. Engkau ada di sini, kalau kau tidak dengar juga percuma engkau amini. Engkau mengamini apa yang kau percaya kau dengar. Bekerja harus penuh dengan tanggung jawab. Harus penuh tanggung jawab. Status kita. Di kantor bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk bosmu. Kerjakan tugas-tugasmu di kantor dengan baik, dengan segala dedikasi. Kita bilang, kenapa? Ada 3 alasan kita melakukannya. Kenapa? 1, karena apa? Kasih. Itu dasarnya. Kasih karena kita mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Jujur, kalau nggak mengasihi Tuhan, mendingan nggak usah angkat tangan, pura-pura malu kalau nggak dibilang mengasihi Tuhan. Jangan berdusta, Tuhan tahu hatimu. Seperti Yohanes tanya kepada Simon, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Apakah kau agape kepadaku? Tuhan, aku filio kepadamu. Dia jawab apa? Ditanya apa? Jawab apa? Simon, kamu cinta nggak sama aku?
Ditanya cinta, dijawab sayang. Itu ditanya. Siapa mengasihi? Mengasihi, tapi mau dengar firman Tuhan ogah. Cari Tuhan ogah. Renungan firman Tuhan ogah. Berdoa ogah. Bekerja dengan baik ogah. Hanya bekerja kalau bos melihat. Hanya bekerja karena ada pimpinan. Hanya bekerja kalau ada sesuatu yang diinginkan. Tak bisa. Ini yang dikatakan. Lakukan perbuatan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Amin, Pedi. Begini dia. Baru sebentar. Dengarkan firman Tuhan. Ya, bekerja dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu sebagai perbuatan untuk Tuhan. Itu yang pertama, di dasarnya sudah jelas. Karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kerjakan tugasmu dengan baik, dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kedua, sebagai korban syukur. Atau kerjakan pekerjaanmu dengan baik sebagai korban syukur. Ingat baik-baik. Korban syukur. Ada kata apa? Korban. Kalau namanya korban, kau melakukan sesuatu, kau mungkin capek, kau mungkin lelah, kau mungkin melakukan dengan segenap, itulah korban syukurmu. Bukan sekedar syukur-syukuran, tapi memberi dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap tenaga kekuatan kita. Itu korban syukur. Tanpa mengeluh. Bukan mengeluh. Tuhan, kenapa kau biarkan Maria duduk-duduk manis itu? Aku capek sendiri, suruh dia bantu aku. Nah itu. Itu yang seringkali terjadi. Kita ngeluh, kita protes, kita berontak. Lakukanlah sebagai korban syukur. Kalau itu korban syukur, kita tidak pernah berontak, kita tidak mengeluh, kita tidak memarahi Tuhan atau memarahi yang lain. Tidak perlu ngamuk. Oleh karena orang lain tidak bantu. Tidak perlu ngamuk oleh karena orang lain tidak mau bantu. Saya mungkin mengingat satu kisah, peristiwa, berkisah dan kisah nyata. 20 tahun yang lalu, 20 tahun lalu ada mahasiswa ikut saya di gereja. Ada 3 orang mahasiswa teologi. Habis ibadah, tiba-tiba saya lagi santai, mereka bertengkar. Bertengkar soal apa? Soal membersihkan ruang ibadah saja bertengkar. Karena satu merasa kerja, satu merasa yang satu sedang duduk santai, yang beributlah mereka hampir berat. Saya panggil. Kenapa? Ini Pak, duduk. Sekarang ini. Ya, kalau kau keberatan bekerja, berhenti. Gak mau kalian kerjakan, berhenti saja. Biar saya kerjakan. Bingung mereka. Karena ini lakukan untuk Tuhan. Bukan karena dia bantu orang bekerja, enggak. Masing-masing orang kalau mengambil bagiannya, masing-masing orang kalau melakukan tanggung jawabnya, maka semua akan damai. Percaya sama saya. Dan masing-masing orang kalau melakukannya dengan kasih, dengan korban syukur, sakit damai. Tapi ingat, yang nggak mau tanggung jawabnya dikerjakan, ingat baik-baik. Nanti kita lihat bagian terakhir. Ya. Engkau tidak berkenan sama Tuhan. Engkau telah melalaikan tanggung jawab artinya. Ya, melalaikan tanggung jawab. Mamanya capek, anaknya santai tidur, nggak mau bantu. Ya kan? Kau melalaikan tanggung jawabmu sebagai anak. Begitu. Jadi bekerja dengan kesungguhan hati. Apapun status kita, ya, lakukan segalanya seperti melakukan untuk Tuhan. Melakukan untuk Tuhan haruslah yang terbaik. Amin. Lakukan yang terbaik. Kalian mau nggak mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan yang terbaik?
apa yang terburuk atau yang setengah-setengah. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Kain. Dia tidak memberikan yang terbaik. Jadi melakukan sesuatu sebagai korban syukur di hadapan Tuhan, lakukan yang terbaik, persembahkan yang terbaik. Dan yang ketiga, karena apa? Kasih, korban syukur, dan ketiga karena pengabdian. Pengabdian. Kenapa saya katakan pengabdian? Karena kita sudah ditebus. Karena kita sudah dibeli, kata Tuhan. Firman Tuhan, kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Artinya dulu kamu budak dosa, dulu kamu hamba dosa, sekarang kamu dibeli oleh darah Kristus, dibayar lunas. Kamu sekarang menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran. Oleh sebab itu, sekarang kau mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau kau mengabdi kepada Tuhan, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan yang terbaik. Itu pengabdian. Itu yang harus kita ingat. Itu satu yang kemarin, ya, berbuat untuk Tuhan ayat 23. Jadi ingat baik-baik. Kita berbuat untuk Tuhan karena kasih, karena korban syukur, karena pengabdian kita kepada. Karena kita sudah menjadi hambanya Tuhan. Kita sudah menyerahkan hidup kita menjadi orang yang menghambakan diri kepada Tuhan. Elsa belum mendengar firman Tuhan, serius. Ya, mengganggu kalau kalian ngobrol ini. Saya lihat dari sini terganggu. Ya. Kalau enggak, turun aja di bawah anak-anak, turun main-main ngobrol di bawah anak-anak. Ya. Jadi lakukan yang terbaik. Ini pengabdian. Masakan kita mengabdi kepada Tuhan, kita lakukan asal-asalan. Saya mau tanya, kalau engkau bekerja di kantor, ada bosmu dekat kamu lakukan asal-asalan nggak pekerjaan? Hah? Kamu bilang, bos ini terlalu berat, malas aku bos aja kerjain. Bisa bilang gitu? Oke lah, saya akan melakukan. Tapi mulai hari ini kamu silakan, nggak usah balik-balik lagi. Kan gitu bos, saya bilang gitu ya. Enak aja katanya bos suruh kerja. Kamu saya gaji untuk kerja, lakukan tanggung jawab. Jadi lakukan yang terbaik aja. Melakukan untuk Tuhan haruslah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Mari kita menyenangkan Tuhan. Ini tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kau kerja di rumah, senangkan Tuhan, maka orang tuamu akan senang. Itu udah mati otomatis. Kau bersihkan kamarmu, pasti orang tua senang, Tuhan senang. Kau cuci piring di rumah, Tuhan senang, dan orang tua senang. Karena kau sebagai anak yang bertanggung jawab, lakukan dengan segenap hati. Ya, menyenangkan hati Tuhan ini penting. Jangan cuma bisa nyanyi, menyenangkanmu, air matanya mengalir, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, cengeng. Habis itu tapi nggak melakukan, sama juga bohong. Sama juga kita, Tuhan gue lagi bohong. Menyenangkanmu, tapi bohong. Menangkanmu, tapi bohong. Hanya itu kerinduanku, tapi bohong. Itu yang kita lakukan. Karena kita nggak lakukan dengan segenap hati, kita tidak lakukan untuk Tuhan. Jadi mendingan nggak usah nyanyi. Kalau kita malas, ya saya kira, kalau kita malas melakukan tanggung jawab kita, mendingan kita nggak usah nyanyi. Karena kebanyakan bohongnya. Melakukan untuk Tuhan haruslah memuliakan Tuhan. Mungkin kecil-kecil amat ya. Dan sini mungkin perlu dibuat, kalau dibuat besar mungkin perlu dibagi dalam 2 slide ya. Jadi kita harus memuliakan Tuhan. Lakukanlah perbuatan-perbuatan yang memuliakan
Akhirnya orang melihat, beda ya anak-anak Tuhan dengan yang lainnya. Cara belajarnya, cara sikapnya terhadap guru, dan lain sebagainya. Beda ya. Kenapa? Karena melakukannya untuk Tuhan. Bukan karena untuk guru, bukan untuk kepala sekolah. Dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan. Belajar dengan baik, bekerja dengan baik, membantu orang tua dengan baik, semua itu dilakukan seperti untuk Tuhan. Itu yang pertama. Bekerja dengan kesungguhan hati. Bekerja dengan lakukan semuanya untuk Tuhan. Apapun itu. Belajar, bekerja, bantu orang tua dan lain-lain sebagainya. Lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Yang kedua ayat 24 dia bilang bahwa Tuhan menyediakan upah. Ini penting. Karena kita tanggung jawabnya kita lakukan untuk Tuhan dengan kesungguhan hati, maka kita berhak mendapatkan upah. Kita berhak mendapatkan upah ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Haleluya. Dari mana kamu dapat upah? Dari mana dapat upah? Dari Tuhan. Tidak perlu mengeluh, tidak perlu marah-marah, tidak perlu menyesal karena engkau telah berbuat baik. Karena Tuhan akan membayar upahmu. Amin. Tidak usah marah. Kok aku terus dari tadi, aku nyuci piring, aku nyapu, aku ngepel, nggak apa-apa. Kalau kau lakukan dengan segenap hatimu, kau dapat upah. Upah apa, Pak? Nggak tahu cara Tuhan memberi upah. Ya, Tuhan bisa gerakkan orang tuamu, tuh anakmu dan lain-lain, kasih dia hadiah, bisa. Jadi berbagai. Oh juga kalau kerja dengan sungguh-sungguh, akhirnya kinerjamu bagus dinilai oleh perusahaan, maka kau mendapat upah, kau dapat bonus-bonus, bisa. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, maka kita akan mendapat upah. Ini janji Tuhan. Maka dikatakan kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upahmu. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Ini firman Tuhan. Jadi mari kita berdiam. Tuhan tidak pernah lalai memberkati umatnya. Selalu ada upah bagi yang bekerja untuk Tuhan. Ada. Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tak pernah lalai. Dia akan memberikan upahmu. Dia akan memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Mungkin kita tidak menerima upah dari manusia, tetapi ketika kita melakukannya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka Tuhan memberikan upah. Mungkin kita nggak dapat dari orang yang kita harapkan. Kita lakukan di tempat kerja, bosnya perusahaan nggak kasih upah yang tambah bonus. Tapi ingat, Tuhan punya cara. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Ya. Bisa saja Tuhan menggerakkan orang lain. Bisa saja saudara mendapatkan sesuatu yang di luar saudara pikirkan, di luar saudara duga. Itu cara Tuhan. Nggak masuk akal. Dan Tuhan sanggup melakukannya. Ya. Tuhan sanggup memelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Seperti nyanyi kita tadi. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan, kaulah gembalaku. Takkan kekurangan hidupku karenamu. Tuhan, kau membandingkanku di padang yang berumput hijau. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku takkan takut bahaya,
sebab Engkau besertaku. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbingku ke air yang tenang, membawaku padang rumput hijau. Daud menuliskan Mazmur ini saat dia melarikan diri dari anaknya sendiri, Absalom. Ya. Dia melarikan diri, dia sebagai raja, anaknya kudeta, Absalom kudeta menjadi raja. Dia tidak memberontak kepada anaknya, dia melawan kepada anaknya. Lalu dia pergi melarikan diri. Dan ketika dia melarikan diri, Tuhan mengirimkan seseorang yang bernama Barzilai untuk memberi dia makan dan semua tentara-tentara Daud. Inilah dia bilang, Tuhan Engkau gembala, tak kekurangan aku. Sekalipun aku keluar dari istana, aku nggak kelaparan. Sekalipun aku tinggalkan tahta kerajaan, aku nggak kelaparan, sebab Engkau memberiku makanan. Ada Barzilai yang Tuhan kirimkan untuk menolong Daud. Saudara dikasih Tuhan, ketika Elia juga menghadapi masa tidak turun hujan bertahun-tahun, dia Tuhan bilang pergi ke tepi sungai Kerit. Dia pergi ke sana dan Tuhan kirim burung gagak mengirimkan makanan. Selalu ada burung gagak. Dan Tuhan bilang pergi ke kota Anu, di sana ada janda yang sudah kusiapkan untuk memberi makan. Dia pergi, dia diberi makan seorang janda di Sarfat. Tuhan tidak pernah kewalahan memberi upah. Bekerjalah setiap-tiapnya untuk Tuhan, maka engkau akan mendapatkan upah. Alkitab menceritakan ada banyak saksi dalam firman Tuhan ini bahwa Tuhan memelihara orang-orang yang melakukan dengan penuh tanggung jawab semua tugasnya. Kalau mereka diberkati, berarti juga saudara dan saya bisa diberkati dengan cara yang sama, sekalipun mungkin peristiwanya berbeda. Ada Barzilai, ada burung gagak, ada janda di Sarfat, ada berbagai macam cara yang Tuhan bisa kirimkan untuk memberkati saudara dan saya. Katakan amin. Bisa. Saudara, hari ini saya bisa berdiri di sini, bisa melayani saudara di tengah-tengah pandemi ini. Oleh karena apa? Tuhan juga mengirimkan burung gagak untuk mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan mengirimkan Barzilai untuk memenuhi segala keperluan rumah tangga kami. Tuhan mengirimkan seorang janda di Sarfat untuk mencukupkan keperluan kami, sehingga kami bisa. Kalau berpikir tentang keadaan sekarang, kami tidak mampu. Dan mengapa itu bisa? Saya mau melakukannya untuk Tuhan. Bisa? Cukup. Entah apa yang Allah katakan. Minggu lalu, Ibu Hana berkata kepada saya, Bu Is, kasih saran supaya untuk yang mengerjakan kebersihan untuk satpam diambil dari uang kas saja. Uang pelayanan biar bisa untuk Pak Ferdinand. Itu pesannya. Lalu saya bilang apa sama? Tidak perlu uang kas. Inilah uang pelayanan. Mereka yang mengerjakan, menjaga kebersihan, menyusun semuanya, mereka melayani Tuhan. Satpam itu melayani Tuhan, menjaga kendaraanmu di luar. Mereka harus menerimanya. Dan kalau saya tidak dapat apa, tidak masalah. Sebab Tuhan memberkati saya. Saya kata, nggak perlu ambil dari uang kas. Karena saya bukan melayani untuk uang. Bukan saya melayani karena mau dapatkan uang saudara. Enggak. Saya mau supaya saudara diberkati, supaya saudara mengalami apa yang saya alami, supaya saudara semua hidup berkelimpahan, sebagaimana saya mengalami berkat-berkat. Saudara juga diberkati, dan ketika saudara diberkati, saudara akan memberi yang terbaik untuk Tuhan, dan saudara akan terus berlimpah-limpah. Mari kita lakukan itu yang terbaik, bukan karena mau cari-cari keuntungan. Kalau saya mau cari keuntungan, saudara, lebih baik ini saya bubarkan. Saya itu saja ngajar, cari uang kerja di mana-mana. Itu saja cukup. Nggak
saya mau hidup saya punya dampak yang baik. Hidup saya menjadi berkat, mempengaruhi orang, bagaimana hidup dalam Tuhan, dan saudara akan diberkati, bagaimana hidup berkemenangan dalam Tuhan. Inilah. Dan Tuhan menyediakan upah. Saya pegang janji Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58. Tolong satu orang baca. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah ibu, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Ini aja yang perlu dipegang, ya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus berkata kepada gereja di Korintus, kepada kita sekarang, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah. Tuhanlah yang memberikan upah, katanya. Jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberikan apa yang engkau perlukan. Tuhan menyediakan segala keperluan, segala kebutuhan. Dia nggak pernah meninggalkan. Ya. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan dengan sungguh-sungguh bahwa Dia tidak pernah tinggalkan saya sedikit pun. Tidak pernah ditinggalkan. Saya selalu merasakan tangannya, saya selalu merasakan kasih-Nya, saya selalu merasakan pertolongannya, saya selalu merasakan campur tangan Tuhan di dalam setiap pergumulan saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ini, mari kita semakin giat dalam kerja Tuhan, maka Tuhan akan melakukan. Wahyu pasal 22, satu orang lagi baca. Pasal 22 ayat 12-13, ini janji Tuhan Yesus untuk kita. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Haleluya. Yesus bilang apa? Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Hello? Apa yang telah kita berbuat? Ini jadi penting. Apa yang telah kita berbuat sampai hari ini? Apakah layak kita menerima upah dari Tuhan? Ingat, pada waktu Yesus datang yang kedua kali, Dia akan datang membawa upahnya bagi orang-orang yang layak menerima upah sesuai perbuatan. Bukan soal keselamatan. Keselamatan itu pasti, tapi apakah engkau menerima upahmu? Ini jadi penting. Dia sudah siapkan upah. Kalau engkau tidak ada berbuat yang sesuatu yang berarti buat Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, nggak ada upah. Pada waktu Yesus datang, ada orang-orang yang dipanggil untuk menerima mahkota kemenangan. Saudara tidak pernah dipanggil-panggil, dan saudara duduk paling belakang karena nggak mendapat upah. Kenapa? Karena saudara tidak giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena saudara tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Atau mungkin saudara seperti kata saudara Korintus yang berkata, pada waktu perbuatan kita itu diuji dengan api. Pada waktu kita diselamatkan, kita selamat, tapi perbuatan kita terbakar oleh karena terbuat dari jerami, rumput kering. Ya. Itu yang terjadi karena kita diselamatkan, tapi seperti keluar dari dalam api. Diselamatkan tapi gosok, nggak dapat upah apa-apa. Tapi orang-orang yang
untuk menerima upah dari Tuhan. Itu dia. Ketika dia datang, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Haleluya. Andreas Mustafa, Fedi Mustafa, maju ke depan, maju lagi. Terimalah mahkotamu. Wah. Karena apa? Karena dia melayani Tuhan di suatu kursi. Enggak apa-apa. Melayani Tuhan juga. Kemudian, tapi kalau melayani di kursi, orang-orang mau bantu dia, nggak ada hak upahnya. Karena kalau kita mau dapat upah dari situ, Tuhan menyediakan. Tanggung jawab kita penting, lakukan dengan sepenuh hati, dan Tuhan menyediakan upah. Tetapi juga yang ketiga menjadi penting. Setiap kesalahan ada akibatnya. Lalu ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang upah. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Siapapun itu, Pak Pendeta sekalipun, kalau salah, ada akibatnya. Saya akan menanggung kesalahan saya kalau saya bersalah. Ya. Siapapun itu, nggak menjadi karena statusnya lalu ada toleransi. Ada akibat, ada yang harus ditanggung. Tapi puji Tuhan, kita menerima pengampunan. Ada pengampunan, tetapi dampaknya memang harus ditanggung. Akibat dosa, akibat salah pasti ada. Kita memang menerima pengampunan, tapi jangan hidup dalam dosa. Jangan bikin dosa terus, jangan bikin kesalahan terus. Nah, tanggung jawab kita atas perbuatan kita akan setimpal dengan perbuatan kita kan. Kesalahan yang baik akan mendapat upah, yang salah akan mendapat hukumannya, akibatnya. Ya. Akibat dari kesalahan kita pastilah akan kita tanggung ya. Kalau kita buat kesalahan pasti ada akibat. Contoh, malas belajar. Malas belajar akibatnya apa? Hah? Nilainya jeblok. Malas belajar akhirnya jadi apa? Jadi orang bodoh. Malas belajar akhirnya jadi apa? Ya, banyak. Kita nggak bisa meraih cita-cita. Mau sekolah, pelajaran sekolah susah. Ya, malas belajar. Jadi kita harus rajin belajar seperti kita lakukan untuk Tuhan. Kerja asal-asalan akibatnya apa? Pasti ada akibatnya. Kita tanggung sendiri bagaimana tuh. Pengurangan honor. Potong kata bosnya, ini malas kerja. Tidak bantu orang tua, ada akibatnya nggak? Ada. Akibatnya pertengkaran. Akhirnya apa? Marah, sakit hati, dosa juga. Ada pertengkaran ya kan? Ini yang terjadi kalau kita tidak bantu orang tua. Jadi ada banyak hal akibat-akibat dari kesalahan-kesalahan dan kita akan mendapatkan akibat dari kesalahan itu. Kita akan menanggung akibat dari kesalahan itu. Kehilangan sukacita. Kalau kita bertengkar, kehilangan sukacita. Kehilangan damai sejahtera. Kalau kita nggak naik kelas kan pasti kita sedih. Kehilangan sukacita, damai sejahtera. Kita, ya. Siapapun kita tidak bebas dari akibat kesalahan, sebab Tuhan tidak memandang orang, tidak memandang kita. Ya. Dia tidak memandang siapa kita, tidak memandang karena dia anak pendeta lalu aman-aman
sok-sokan di gereja, nggak ada gunanya. Ya. Semua sama di mata Tuhan, mulai dari pendetanya sampai kepada posternya. Nah, semua sama di mata Tuhan. Itu bebal. Orang bebal itu sudah diajari tapi nggak mau mengikuti petunjuk. Orang bebal itu dengar firman Tuhan tapi masuk kiri keluar kanan. Itu bebal. Orang bebal itu dengar firman Tuhan tidak mau melakukan. Itu orang bebal. Maaf kalau tersinggung. Ya. Itu kata Alkitab. Jadi orang arif itu apa? Dengar firman Tuhan, simpan dalam hati, lakukan. Itu baru orang arif. Orang berhikmat, dia mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Jadi bukan hanya mendengar saja, tapi menjadi pelaku firman. Jadi setiap kesalahan ada akibat. Beruntungnya, kita lihat. Jadi yang pertama kita perlu ada tanggung jawab atau kesungguhan hati. Dengan tanggung jawab maka tersedia upah bagi yang kerja benar. Dan juga ada dampak atau hukuman akibat yang kerjanya nggak benar. Jadi setiap pekerjaan harus dilakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Apapun itu. Segala sesuatu. Kau masak-masaklah untuk Tuhan. Kau nyanyi-nyanyilah untuk Tuhan. Kau nyapu-nyapulah untuk Tuhan. Kau belajar-belajarlah untuk Tuhan. Kau kuliah-kuliahlah untuk Tuhan. Ya, seperti pikiran kita sudah. Kita boleh tanggung jawab. Maka Tuhan menyediakan upah dari setiap jerih lelah itu. Dan juga kita akan menanggung akibat dari segala kesalahan-kesalahan kita. Ini harus diperhatikan. Ini yang harus kita jaga. Inilah tanggung jawab orang percaya. Masing-masing dengan keberanian status kita masing-masing. Jangan sampai kita lupa. Dengan kita mengambil bagian kita, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan di dalam rumah, di dalam kantor, di dalam komunitas, di dalam gereja kalau kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak Saudari, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami boleh menyenangkan, memuliakan Engkau. Hamba-Mu berhenti bicara ya Bapak. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami hal-hal penting, hal-hal yang harus kami lakukan, hal-hal yang berkenan kepada, yang berasal daripada ya Tuhan, sehingga kami hidup untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.